هذا بلاغ للناس الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbarokah ini, kembali Allah Subhanahu wa taala masih menolong kita. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua. Sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mudarasah, untuk saling mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Tidak semua hamba diberikan kenikmatan ini. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bahwasanya ternyata kita adalah merupakan orang yang terpilih, dan terpilih. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terpilih dari orang-orang yang terpilih. Dan itu harus kita sadari, nikmat yang begitu besar ini. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk dari manusia. Tapi dari manusia berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi orang muslim? Dari sekian banyak orang muslim yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi seorang muslim yang beriman. Dari sekian banyak orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau mempelajari dinullah, yang mau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala dan mau mengenal Allah Subhanahu wa taala serta agamanya. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa inginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan urusan agamanya kepada orang tersebut. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga katakan di dalam ayatnya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah, inginkan kebaikan bagi seorang hamba, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk dia mau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mau duduk di majelis ilmu, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita semua, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita selalu bersyukur, menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita terus memuji Allah, bersyukur, meminta perlindungan dan minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di pertemuan yang lalu kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebaik-baiknya penjagaan adalah merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Fallahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin." Maka dialah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hafiz, sebaik-baik yang menjaga, yang senantiasa selalu menjaga makhluk-makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha penyayang, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengasih. Dan seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terkadang berjalan dengan sebab yang kita ambil, dan terkadang penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu dari sebab yang samar-samar dari kita, dan itu pun sudah saya contohkan. Termasuk di antara sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan sebab yang kita ambil, seperti contohnya kita ingin menjaga harta kita dengan mengunci rumah kita. Kita ingin menjaga motor kita, mobil kita dengan dikunci stang. Itu sebab-sebab yang kita ambil. Bukan berarti kalau kita ingin mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terus kita enggak mengambil sebab. Ini salah paham. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, terkadang sesuai dengan sebab yang kita ambil. Kemudian terkadang dengan sebab yang khafi, dengan sebab yang sir, dengan sebab yang tersembunyi, yaitu berupa doa. Terkadang kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Kita nggak tahu, mungkin doa orang tua kita, mungkin doa kaum muslimin, mungkin doa saudara kita, atau mungkin doa anak dari anak-anak kita. Begitu pula termasuk di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebabnya justru malah terbalik. Seperti yang kemarin saya contohkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Nabi Musa alaihi salam dari bahayanya Firaun, bukan malah disembunyikan dari Firaun, bukan. Tapi justru Nabi Musa alaihi salam diletakkan di rumahnya Firaun. Diletakkan di tempat yang paling berbahaya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari penjagaan-penjagaan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz yang selalu menjaga kita, yang sepatutnya bagi kita untuk merealisasikan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga, dan kemarin sudah saya jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga telinga kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mata kita. Padahal apa? Mata kita, telinga kita banyak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum." Coba kalian bayangkan, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa pendapat kalian kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil telinga, pendengaran kita dan mengambil mata kita? Karena sudah enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih." Siapakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan mata, telinga? Itu semua karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang harus betul-betul kita perhatikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga agama kita. Kita bisa duduk sampai sekarang ini, bisa duduk di majelis ilmu, bisa taklim, bisa ngaji Quran, bisa menikmati nikmatul din, nikmatul Islam. Itu semua karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa ngerasa bahwasanya itu semua karena perbuatan saya pribadi, perbuatan kita pribadi? Enggak ada. Itu semua adalah merupakan nikmat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga din, agama yang ada pada diri kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul-betul bahwasanya din ini adalah merupakan penjagaan dari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai Zat yang maha membalik-balikkan hati, tetapkan, jaga hati ini supaya terus berada di atas agamamu ya Allah. Berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak Rasulullah berdoa di mana? Fi sujudihi, di dalam sujudnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita merasa aman dari yang namanya fitnah syubhat, fitnah syahwat yang terus akan menggedor, menghijam hati kita? Dan kita merasa aman dari yang namanya syubhat, syahwat. Agama kita seakan-akan kita akan betul-betul meninggal dalam keadaan Islam. Nabi Yusuf saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin." Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Itu doanya Nabi Yusuf alaihi salam. Berdoa Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta supaya dijaga agama kita ini, supaya kita tidak dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka sudah mulai melenceng hatinya, sudah mulai senang dengan yang namanya syubhat, sudah mulai senang terhadap yang namanya kefasikan, kekufuran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Azaghallahu qulubahum. Naudzubillah min dzalik. Allah semakin pelencengkan, semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah enggak mau menjaga. Maka dari sini ikhwani wa fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini dinasihatkan oleh Syekh Ali bin Jabir Al-Faifi. Beliau mengatakan, "Lau lam yuthabbit qalbaka ala dinihi la tanawasatka syubhat wa tahattafatka al-ahwa." Seandainya hati kita tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, maka apa? Kita akan disambar terhadap yang namanya syubhat. Dan syahwat akan terus mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya al-qulubu dhaifah, bahwasanya hati itu lemah. Wa syubhat itu takhaffif terus. Syubhat itu terus menyambar-nyambar ke dalam hati seseorang. Kalau kita tidak terus meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, kita tidak berhati-hati mengambil sebab untuk menjauhi dari yang namanya syubhat, dari yang namanya syahwat, siapa yang menjamin bahwasanya kita akan meninggal di dalam keadaan muslim? Kemudian beliau menceritakan, ulama afnau a'marahum bainal kutubi wal mahadir. Seorang ulama saja yang mereka menghabiskan umur mereka
di antara kitab-kitab, menghabiskan umur mereka untuk talabatul ilm. Mereka berdiri di atas mimbar-mimbar menyerukan tentang al-haq, menyerukan tentang dinul Islam. Lam yuridillahu ayyahfadha aqaidahum. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah enggak inginkan menjaga akidah mereka, maka apa? Fakafaru bihi subhanahu wa ta'ala. Mereka akan kufur, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'duhum sara mubtadi'an fid din. Sebagian mereka menjadi ahlul bid'ah. Yang dahulunya mereka membela sunnah, yang dahulunya mereka tegak di atas manhaj yang al-haq. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan menjaga hati dia, justru mereka akan berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa anta bi ilmikal qalil ma zilta tasjudu lahu. Sedangkan kita dengan ilmu kita yang sedikit, dan kita masih bersujud kepada Allah, kita masih bisa tadabbur Al-Quran, kita bisa ta'lim, kita masih bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Laqad hafidhal hafidu dinaka. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu menjaga agama kita. Kenapa kita enggak meminta sama Allah penjagaan ini terus-menerus? Kenapa kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Hafidh? Kemudian beliau mengatakan, alimun ismuhu Abdullah Al-Qusaimi. Ada seorang alim, seorang ulama, beliau mempunyai nama Abdullah Al-Qusaimi. Kalau enggak salah, beliau adalah seorang ulama yang dipuji-puji dahulunya oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau yu'allifu kitaban, menulis sebuah kitab untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ulama masyhur dengan keilmuannya. Beliau menulis kitab As-Sara'u Bainal Islami wal Wataniyah. Peperangan antara Islam dan apa? Din al-Wataniyah, yaitu agama-agama selain Islam. Membela Islam, bagaimana tulisannya ini dipuji oleh banyak para ulama. Akan tetapi bersama berjalannya waktu, siapa yang menjamin dia akan meninggal di dalam keadaan Islam? Sudah habis umurnya untuk talabatul ilm, untuk menulis, untuk membela Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ingin menjaga hatinya. Sehingga hingga akhirnya tergelincir dan terkena subhat, dan hingga akhirnya di akhir hayatnya beliau mengatakan dan menulis sebuah kitab berjudul Hadihi Hiyal Aghlal. Ini adalah merupakan agama yang mengunci. Dan beliau mengatakan di dalam kitabnya, mengatakan bahwasanya inna dinallahi asarun wa aglalun wa quyun. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama pemerkosa. Agama yang tidak membebaskan hak asasi manusia, hingga akhirnya kufur, meninggal di dalam yang namanya kekufuran. Siapa yang bisa menjaga? Ulama. Yang sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, tapi nggak ada yang bisa menjamin. Kalau bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bisa sholat, kita bisa taklim, gak ada yang bisa menjamin apakah Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita. Ulama yang begitu banyak ilmunya, Al-Quran dihafal, hadis dihafal, itu pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Makanya di sini disebutkan, beliau mengatakan innal hafidha huwa man yahfadhu dinaka. Sesungguhnya al-hafidh dialah Allah yang senantiasa menjaga agama kita. La majmu'atul ma'lumat allati fi ra'sika, bukan banyaknya teori, banyaknya yang kita hafal, yang ada di dalam otak kita itu yang akan menjaga kita. Tapi yang menjaga kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita enggak terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minta penjagaan? Bukan karena maklumat, bukan karena lulusan luar negeri, bukan karena lulusan pondok, bukan. Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang Allah Subhanahu wa taala berhak pilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala ada kerjaan. Apa
Kerjanya Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak melihat suar, bentuk, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau cantik, mau enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yang turun ila amwalikum, enggak dilihat juga hartanya, mau kaya, mau kere, mau miskin, mau tenang, enggak dilihat oleh Allah. Tetapi yang dilihat oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah hati. Pantasnya hati ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba yang dipilih. Pantasnya hati ini dipilih oleh Allah untuk diberi hidayah. Pantasnya hati ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dijaga. Kalau kita enggak memantaskan diri bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kita akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kita sendiri yang memantaskan diri kita untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan la taqtar bi ilmika, maka jangan pernah tertipu dengan ilmu kita. Merasa kalau kita sudah hafal Quran, seakan-akan kita ini sudah luar biasa. Kalau sudah menghafal hadis, seakan-akan sudah luar biasa. Lupa dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan hadza Bal'am bin Ba'ura. Ini dia Bal'am bin Ba'ura. Yuqihullahu ismahul a'zam. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Bal'am bin Ba'ura nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kalau Bal'am bin Ba'ura minta dengan nama tersebut, langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tetapi apa? Liyad'uhu fi ayyi waqtin fayastajibu lahu. Supaya dia berdoa, kalau dia berdoa kapan saja waktunya langsung dikabulkan oleh Allah. Fala yahulu hadzal ismil adzim bainahu wa baina Zaid fayahliku fil halikin. Tetapi ketika dia tidak memantaskan dirinya untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala palingkan dia menjadi orang-orang yang tersesat. Siapa ini Bal'am bin Ba'ura? Ada yang tahu Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura seperti yang saya sampaikan tadi pagi di pelajaran tafsir. Para ulama mengatakan ayat di dalam surat Al-A'raf yang Allah Subhanahu wa taala katakan watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah Muhammad kepada kaum kalian orang yang kami beri ayat. Para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada Bal'am bin Ba'ura. Ulamanya Bani Israel pada waktu zamannya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan diutus oleh Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fansalakha minha, melepaskan diri dari pilihan Allah. Sudah mendengarkan ayat, sudah tahu hafal ayat, tetapi nggak pernah mengamalkan ayat tersebut. Justru malah melepaskan diri dari pilihan Allah, tidak memantaskan diri dengan adab-adab ilmu, tidak memantaskan diri untuk menjadi ahlul ilmu. Hingga akhirnya fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, hingga akhirnya dia menjadi orang-orang yang menyimpang. Ini saja Bal'am bin Ba'ura ketemu sama Nabi Musa alaihi salam, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, paham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak memantaskan dirinya untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harapkan dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah. Meskipun ilmu kita banyak, kalau kita tidak memantaskan diri kita, hati kita tidak pantaskan untuk dipilih oleh Allah, maka kita pun tidak akan pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana hati kita pantaskan supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah melihat hati. Dan subhanallah, kalau bapak-bapak perhatikan bagaimana Allah melihat hati. Hatinya baik, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu akan konsekuensinya terus akan berjalan. Pertolongan Allah akan datang, penjagaan Allah akan datang. Hatinya semakin buruk, ini pun berkurang, penjagaan berkurang, pertolongannya berkurang. Semua ada kaitannya. Makanya ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana Allah menjaga kita, bagaimana Allah menolong kita, ya seperti itulah kita harus memantaskan diri kita.
Akan tetapi kita banyak sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam kehidupan ini kita harus terus bersandar kepada Allah, takut dengan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari agamanya. Bagaimana kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita paling banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sering mengajarkan kita supaya kita ingat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah saja diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita keluar rumah, berapa sering kita keluar rumah, tapi kita banyak sekali lupa dengan penjagaan Allah. Padahal apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala," barang siapa yang dia mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa hudita wa hudita wa tanahha anhu syaitan. Subhanallah. Kalau seandainya seseorang keluar dari rumah saja, seseorang mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepada orang yang mengucapkan tersebut, hudita, sudah diberikan petunjuk. Kamu akan diberikan petunjuk, tidak akan tersesat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah mencari rezeki, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita dan akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan minggir dari kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tiap hari yang mungkin kita puluhan kali Pak kita keluar dari rumah. Tapi betapa banyak kita lupa dengan doa tersebut. Kenapa? Tidak pernah ada ikatan antara diri kita dengan Allah. Kita banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun." Banyak ayat-ayat itu sudah lewat di hadapan kita. Di langit, di bumi, tapi apa kata Allah? Wa hum anha muridun. Tapi mereka banyak berpaling dari ayat-ayat Allah. Enggak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan? Kita saja kalau seandainya ada saudara pergi safar, kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoakan. Supaya apa? Supaya kita teringat bahwasanya segala sesuatu itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, astaudiukallahu alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Siapa yang jaga? Allah. Diingatkan dengan doa-doa seperti itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya hati kita terus teringat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak pernah apa? Bertawakal kepada diri kita sendiri. Kita tidak pernah cuma apa? Ngandelin diri kita sendiri. Makanya kita diajarkan doa supaya apa? Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan diri kita sendiri meskipun hanya sekedip mata. Jangan ya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sampai sandarkan kita kepada diri kita sendiri, rusak. Terus kenapa kok kita masih banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya doa, banyaknya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang selama ini kita pelajari. Apakah enggak kita laksanakan? Apakah ilmu itu hanya sekedar teori tapi tidak menjadikan hati kita cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar ilmu hanya sekedar di lisan? Apa hanya sekedar di otak kita? Enggak, saya tahu Ustaz. Saya tahu kalau doa-doa itu saya tahu, tapi kenapa kok kita jarang mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Padahal kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, dengan penggabungan antara al-ilmu dan amal. Bukan hanya sekedar ilmu. Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulnya dengan apa? Dengan al-ilmu dan amal. Mengilmui dan mengamalkannya. Mengamalkannya di dalam hatinya, mengamalkannya di dalam amal jawari, mengamalkannya di dalam qaul lisan.
Makanya Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya itu dengan huda. Antum lihat, ulama tafsir mengatakan huda itu apa? Al-ilmu, al-amalus saleh. Dua hal harus digabungkan. Baik kalau kita seperti itu menggabungkan antara ilmu dan amal saleh, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan tolong agama kita di atas agama-agama yang lain. Kita pengen umat Islam ini berjaya, kita pengen umat Islam ini bersatu, kita umat Islam ini pengen diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti muri. Bagaimana caranya? Bukan di jalan-jalan. Caranya memperbaiki diri kita masing-masing dengan ilmu dan amal soleh. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah contohkan kepada kita. Kalau kita pengen kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah caranya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita. Maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam penjagaan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita subhanallah banyak lupanya, Pak. Kita naik motor mungkin sudah ABS gitu kan. Kebut-kebutan lupa sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala enggak menjaga, meskipun mau pakai ABS, mau pakai apa dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala enggak jaga, dia tabrakan. Kita pun lupa dengan kita doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita naik mobil canggih subhanallah, airbagnya banyak gitu kan. Meskipun mobilnya canggih, airbagnya luar biasa, mau pakai sabuk pengaman kalau enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang akan celaka. Maka seseorang mengambil sebab dan dia jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita semua. Apalagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, lahu mu'aqibatun baina yadayhi wa min lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi Allah Subhanahu wa taala mu'aqibat ay malaikah. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat. Tugasnya apa? Menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala min baini yadayhi wa min khalfihi. Di hadapannya, di belakangnya, dijaga oleh para malaikat. Yahfadunahu min amrillah, tugasnya menjaga mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hendaknya kita bertawakal kepada Allah supaya apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kalau kita tidur saja membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala utus dua malaikat untuk menjaga kita di kepala kita. Tapi betapa banyak kita mau tidur subhanallah bukan mengambil sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu, berdoa, membaca ayat kursi, kemudian diusapkan di badannya. Tapi banyak di antara kita mau tidur malah apa? Nyeteli HP DC gitu kan, sambil nonton sampai ketiduran. Nonton YouTube, nonton Instagram, balesi WhatsApp. Terus gimana Allah Subhanahu wa taala mau menjaga kita? Padahal sihir saja itu kerjanya kapan? Malam hari. Dan penyakit turun itu kapan? Ya malam hari. Terus gimana kita pengen sehat, kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak memantaskan diri, tidak mengambil sebab untuk selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi di siang bolong, Pak. Pengen dapat rezeki tapi turun-turun. Gitu. Pengen mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Enggak pernah mengambil sebab untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti giliran kena penyakit, ya Allah, kok adabnya besar sekali ya Allah. Lalu dapat musibah sedikit, ngeluhnya subhanallah luar biasa, seakan-akan lebih banyak musibah daripada nikmat. Padahal dia sendiri yang mengakibatkan dia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus perbaharui keimanan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Dan yang Maha menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga tubuh kita, menjaga keimanan kita
kita terus harus menjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengutus siapa? Mengutus para malaikat untuk menjaga kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yanbadunahu min amrillah. Para malaikat diutus untuk menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kita. Ada? Belum. Setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Coba kalau kita nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kepala kita nggak dijaga, pusing. Mata kita nggak dijaga, kelilipan, ya. Naik motor melek gitu kan. Pintu kacanya dibuka, kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemasukan kelilipan kita sudah bingung. Gitu kan. Telinga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga, jantung kita dijaga oleh Allah supaya apa? Supaya detiknya itu tetap normal gitu. Coba kalau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, detiknya duk bingung kita sudah. Detiknya pelan sekali, darah kita pun akan menjadi melemah. Semua penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, mata dijaga, penglihatan kita dijaga, pendengaran kita dijaga, lisan kita dijaga, hati kita dijaga, jantung kita dijaga, kaki kita dijaga, kepala kita dijaga, agama kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatutnya bagi kita itu mengucapkan alhamdulillah sama Allah itu tiap waktu, Bang. Yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tiap detik. Harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau jaga ya Allah, alhamdulillah Engkau jaga semuanya ini untukku ya Allah. Harusnya itu setiap waktu kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu betul-betul mutlak milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Tapi betapa banyak di antara kita yang lalai untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Harusnya kalau kita kenal saja dengan nama Allah Al-Hafidh, gimana kita nggak cinta sama Allah? Gimana kita nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita nggak mengharap sama Allah? Gimana kita nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Hanya dengan kenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh saja. Akhirnya hati kita betul-betul bergantung, cinta, mengagungkan, lisan kita nggak henti-hentinya untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi banyak lalainya kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh ini. Ada. Baik, adalah Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Nama Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga makhluk-makhluknya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga makhluk-makhluknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selalu jaga. Jangankan kita manusia, yang Allah Subhanahu wa taala jaga anggota tubuh kita. Yang Allah Subhanahu wa taala utus para malaikatnya untuk menjaga kita. Hewan saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala jaga. Pernahkah kita ketika kita melihat hewan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada hewan-hewan tersebut? Terkadang kita melihat ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk Allah, jarang kita kaitkan dengan Allah. Melihat bunglon, tahu bunglon ya Pak? Yang bisa berubah-berubah warna. Kenapa sih bunglon itu berubah-berubah warna? Paling kita melihat bunglon itu yang bisa berubah-berubah warna. Cuma ente kayak bunglon gitu kan. Paling bunglon malah bukan dikaitkan dengan Allah, malah dikaitkan dengan manusia. Harusnya melihat bunglon yang bisa berubah-berubah warna itu jangan dikaitkan dengan manusia. Kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bunglon untuk berubah-berubah itu sebagai bentuk penjagaan. Supaya bunglon itu bisa menjaga dirinya dari musuh-musuhnya. Bukankah berubah warnanya bunglon itu untuk menjaga dirinya? Siapa yang memberi kekuatan tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Makanya enggak heran para sahabat dahulu melihat burung saja nangis. Melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala nangis. Kenapa? Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah kita melihat kemuliaan orang lain, gimana mau nangis? Justru malah kesel gitu kan. Harusnya kita melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan, kita melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah yang menunjukkan rasa cinta kita, pengagungan kita, takut kita kepada Allah. Kita melihat binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senjata untuk melindungi. Ada yang dengan tanduknya, ada yang dengan kecepatan larinya, ada yang dengan mungkin dengan ketika dipegang kayak sepot. Itu hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga makhluk-makhluk tersebut tetap ada. Apalagi kita manusia, apalagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana penjagaannya kepada orang-orang yang beriman? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sudah kita umumkan peperangan kepada mereka. Hewan saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kaum mukminin lemah keyakinannya kepada Allah. Dikit-dikit takut. Kita lupa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menjaga. Apalagi kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dengan keyakinan yang benar. Allah janji faqad adantuhu bil harb. Umumkan kepada mereka yang memusuhi wali-waliku, perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang sama Allah menang atau kalah? Yang nggak mungkin menang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus siapa yang mau menolong wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan Allah? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, kalau kita lihat bagaimana walinya Allah, itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari kota Mekah. Bagaimana orang-orang Quraisy? Mereka siapa yang menemukan Muhammad sama Abu Bakar? 100 onta. Bahkan dipilih oleh orang Quraisy siapa? Yaitu orang-orang yang mereka bisa melihat jejak kaki. Ini jejak kaki siapa? Dikerahkan semuanya, harta dikerahkan, seluruh orang Quraisy semua dikerahkan, cari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menjaga, siapa yang bisa memudaratkan? Padahal orang-orang Quraisy itu sudah berada di atas Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan ketika itu Abu Bakar sudah merasa takut, sampai Abu Bakar mengatakan seandainya orang-orang Quraisy itu melihat ke Damihim, ke bawah kakinya, lalu aina, mereka sungguh benar akan melihat kita. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, apakah engkau takut dengan keberadaan kita berdua? Engkau lihat dengan khalifah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau pernah bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, yang akan menjaga kita, yang akan menolong kita. Itu kekuatan Rasulullah SAW, keyakinan, ainul yakin. Makanya Abu Bakar, seperti yang saya bilang tadi pagi, ilmu kalau cuma yakin, itu gampang goyang, Pak. Tapi kalau sudah ainul yakin, apalagi kalau sudah hati yakin kuat. Buktinya mana kalau ilmu yakin itu gampang goyang? Anda tahu nggak kalau selain Allah itu tidak memudaratkan? Tahu kan? Itu ilmu teori, gitu kan? Tapi terkadang kita lewat jalan kuburan, gitu kan? Petang-petang gelap-gelap, gitu kan? Lewat kuburan Pedurenan, semuanya jam 11 malam, gitu kan? Dan ilmu teori kita, secara teori kita tahu, gitu kan? Nggak ada yang bisa memudaratkan, nggak ada yang bisa memanfaatkan kecuali Allah. Tapi terkadang kok ada seliwer-seliwer sedikit itu goyang ilmu yakin kita itu kan. Menunjukkan bahwasanya teori itu bisa goyang. Kapan itu bisa nggak goyang? Allah sudah ilmu yakin. Dan itu dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Makanya para sahabat dahulu
Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, mereka dalam keadaan dikepung, dalam keadaan lapar, mereka bisa mengatakan shadaqu ma'ahadullah. Benar yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Ilmunya bukan teori, tapi betul-betul ainul yakin, merasakan pertolongan Allah, penjagaan Allah. Kalau ilmu teori saja bisa goyang pokoknya. Makanya kita harus mengikuti perjalanan iman. Iman itu kita harus masuk ke dalamnya, terjun ke dalamnya. Supaya apa? Supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh Abu Bakar. Meskipun kita nggak bisa seperti Abu Bakar, paling nggak kita mengikuti jalannya Abu Bakar. Bagaimana untuk mendapatkan keimanan itu? Kita nggak seluruh umur kita habiskan untuk menuntut ilmu, beramal nggak akan sampai kepada imannya Abu Bakar. Tapi apa? Paling nggak kita mengikuti jalannya Abu Bakar itu kita harus ikuti. Kita ini aneh, kita pengen imannya kayak Abu Bakar, tapi pendidikannya kayak pendidikan barat. Enggak ketemu. Kalau pengen imannya kayak Abu Bakar, ya pendidikannya pendidikan Rasulullah, pendidikan para sahabat. Baru dengan imannya Abu Bakar, baru ketemu dengan imannya Umar. Kita pengen imannya kayak Abu Bakar, pendidikannya nggak mengikuti Rasulullah, nggak mengikuti para sahabat. Enggak ketemu, yang satu ke timur, yang satu ke. Makanya ini yang harus menjadi sebuah tarbiyah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mentarbiyah diri kita dan bagaimana kita mentarbiyah anak didik kita, anak-anak kita. Kita pengen anak kita, nak kamu jadi anak yang soleh kayak Abu Bakar, kamu jadi anak yang soleh kayak Aisyah, tapi pendidikannya gak pernah mengikuti mereka, ini gak ketemu. Ini yang harus menjadi PR buat kita semua, perjuangan buat kita semua. Bagaimana tarbiyah umat ini? Kalau umat tarbiyahnya benar, umat ini akan ditolong oleh Allah, umat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana Rasulullah sangat kuat pengertiannya, makrifatnya tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafidh. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang nama Allah Al-Hafidh ini masih panjang, supaya kita betul-betul masuk makna datar tentang nama Allah Al-Hafidh itu betul-betul nancep di dalam hati kita. Kita saja terkadang dikasih seperti ini, pulang seperti yang saya sampaikan tadi, ketemu nasi goreng sudah lupa kan, seperti itu gitu. Makanya harus terus-terusan diingatkan tentang nama Allah gitu kan. Ketemu pisang goreng lupa kan, seperti makanya harus terus diingatkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya data itu terus masuk kepada kita. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.